saya sepertinya akan pakai ya. Selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Novel. Bagaimana bisa mendengar suara saya dengan jelas Bang? Ya, jelas sekali, Mbak. Oke, siap. Sebentar Bang, saya akan. Oke, bagaimana Bang? Aman? Aman, sip. Aman, siap. Ini sesuai dengan tema. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bang Novel sudah bergabung bersama CNN Indonesia malam ini, sudah menyempatkan untuk bisa live Instagram bersama kami di sini. Terima kasih sekali lagi Bang. Kondisinya gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tadi saya dapat info katanya baru selesai menjalankan ibadah sholat Isya ya Bang ya. Ya, alhamdulillah udah selesai. Siap. Bang Novel, malam ini sesuai dengan tema kita, ini ada katanya hashtag tak sengaja. Jadi sebenarnya dari seluruh perjalanan kasus Bang Novel, sejak terjadinya kejadian itu, sekitar setelah 2 tahun 8 bulan, akhirnya polisi mengumumkan bahwa menangkap 2 orang tersangka yang kemudian masuk ke proses persidangan hingga menjadi terdakwa. Nah, hashtag tak sengaja ini kan kemudian ramai diperbincangkan di media sosial ketika masuk ke pembacaan tuntutan begitu terhadap 2 orang terdakwa. Tapi sebelum saya ingin bertanya soal hashtag tak sengaja, saya lebih dulu ingin bertanya tentang cuitan Bang Novel yang satu ini nih. Coba ya. Ini dia Bang. Dibacakan dong, Mbak. Aku nggak baca. Dibacakan ya. Oke, siap Bang. Saya tidak yakin kedua orang itu adalah pelakunya. Dan di sini malah Bang Novel intinya adalah sudah dibebaskan saja daripada mengada-ngada. Nah, ini kemudian juga ramai diperbincangkan, Bang. Menurut cuitan ini kemudian Bang Novel sebagai korban ini malah menyatakan bahwa sudahlah dibebaskan saja 2 orang itu. Ini kenapa, Bang? Coba mungkin bisa dijelaskan kepada kami di sini. Ya, saya menyampaikan Twitter itu, Mbak. Itu dengan penjelasan bahwa saya katakan, seingat saya ya, Iya. saya katakan bahwa saya sudah pernah bertanya kepada penyidiknya ketika masa penyidikan, dari mana apa yang bisa menjelaskan bahwa 2 orang itu adalah pelakunya. Oke. Dan buktinya apa kaitannya. Saya nggak dapat penjelasan. Yang kedua, begitu masanya pelimpahan ke penuntutan, saya tanya ke jaksanya, apa yang membuat kita yakin bahwa dia adalah pelakunya. Oke. Mereka nggak bisa jelaskan juga. Saya kan korban, wajar saya tanya ke mereka. Kenapa? Karena hak saya diwakili oleh mereka. Jadi mesti antara penyidik, penuntut dengan saya ini jadi satu. Karena saya bukan hak di pengadilan untuk perkara pidana. Tapi saya diwakili oleh negara melalui penyidik dan penuntut tersebut. Nah, sekarang ketika saya tanya pun masih belum ada penjelasan, saya bisa katakan dari itu sebenarnya. Bahkan saya yakin mereka tidak mampu menjelaskan. Saya masih pikir positif. Jangan-jangan ada hal yang sensitif sehingga mereka nggak bisa jelaskan. Oleh karena itu saya ngikuti. Dan kemudian dakwaan dibacakan di pengadilan. Dakwaan ya Mbak ya, awal-awal persidangan. Iya. Ketika dakwaan dibacakan, itu disampaikan bahwa penyerangnya pakai air aki. Dan hanya motifnya pribadi, hanya 2 orang. Iya. Saya melihat, kok bisa begitu ya? Tentunya setelah dakwaan, pemeriksaan saksi, pertama saya yang dipanggil kan, saya sebagai korban. Ketika saya memahami, melihat bahwa dakwaannya seperti itu, saya sempat meminta, apakah saya boleh dapat dakwaannya? Nggak dikasih. Ya, nggak ada masalah lah. Kan saya mendengar dari media, dakwaannya seperti apa. Nah, ketika seperti itu, kemudian saya berupaya membawa bukti-bukti selengkap mungkin. Saya membawa hasil investigasinya dari Komnas HAM, kopiannya saya bawa. Saya bawa keterangan saya tertulis. Saya persiapkan, saya khawatir ruang lingkup persidangannya tidak memungkinkan saya berbicara dengan lebih lengkap. Makanya saya persiapkan. Saya membawa bukti-bukti lainnya yang mendukung. Dengan harapan saya ingin membantu jaksa yang telah
ditunjuk untuk mewakili saya di persidangan. Dan ternyata apa yang saya sampaikan di persidangan itu yang saya sudah berpikir positif, terus berupaya berpikir positif, walaupun sebetulnya ragu juga. Ternyata di persidangan juga aneh gitu. Saya baru tahu ternyata saksi-saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara. Dan bukti-bukti penting tidak dibicarakan di persidangan. Bahkan ada bukti yang berubah. Nah, saya masih berpikir positif. Ketika di persidangan saya 4 jam saya bilang ke penuntutnya, kalau memang ini saksi-saksi kunci tidak masuk berkas perkara, kan penuntut bisa memanggil sendiri. Kenapa? Iya. Keterangan kunci ini, saksi kunci itu menjelaskan peristiwa sebelum saya diserang. Yang dengan begitu akan gambar ada oknum siapa yang terlibat, ada berapa orang yang terkait dengan perbuatan, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan persiapannya, pelaku sejak 2 hari H-2 sudah ada di lokasi dan bersiap dan lain-lain. Fakta-fakta itu ada semua, tapi karena tidak diperiksa kan tidak menjadi fakta persidangan. Iya. Dan kemudian tidak bisa masuk ya Bang ya. Betul. Yang lebih menariknya adalah kemudian ketika masa tuntutan dibuat seolah bahwa serangan itu motifnya pribadi. Betul. Kedua, disampaikan juga bahwa hanya 2 orang saja. Disampaikan bahwa airnya aki. Dari mana saya tahu air airnya aki? air aki? Oke. Karena pasalnya bukan 355 tapi 353. Itu saya sebagai orang hukum memahami bahwa jaksanya punya paham bahwa itu adalah air aki, bukan hal yang penganiayaan berat. Dengan hal-hal begitu saya heran, loh kok sampai seperti itunya. Yang lebih menyakitkan lagi, ini bukan sekedar menyakitkan saya Mbak, menyakitkan orang yang punya perasaan, menyakitkan orang yang masih berharap terkait dengan keadilan. Dan ini luar biasa, dituntut 1 tahun untuk perkara penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, akibatnya luka berat dengan pemberatan. Itu dituntut 1 tahun. Pertanyaannya adalah, ini sebenarnya jaksa yakin apa enggak sih dia pelakunya? Jangan-jangan jaksa betul-betul nggak ada bukti, sehingga 1 tahun. Tapi itu pun dengan 1 tahun ini, saya melihat itu buruk sekali. Tapi dengan bukti yang ditutup-tutupi, ada fakta-fakta yang tidak disajikan, yang saya katakan dengan kata kurang lebih mengada-ngada itu justru malah masalahnya jadi double, masalahnya jadi lebih banyak. Oleh itu, ketika ada pihak yang mengatakan kan masih ada hakim yang bisa menuntut dengan ultra petitum melebihi dari tuntutan jaksa. Ini bukan masalah tinggi apa tidak, bukan masalah seberapa berat hukumannya. Pertanyaan mendasar adalah, betulkah pelakunya? Dengan bukti-bukti yang tadi yang saya katakan, arah fakta-fakta yang justru tidak diungkap dengan benar, saya melihat jangan-jangan penuntutnya yakin bahwa ini bukan pelakunya. Atau tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwa itu kebenarannya seperti apa. Oleh karena itu, saya sebagai orang hukum, saya orang yang memahami tentang proses persidangan, dan tentunya selama ini saya juga bersama dengan koalisi sipil sering berbicara mengenai memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, maka saya katakan, sekarang seperti itu lebih bagus dibebaskan. Jangan memaksakan sesuatu yang kemudian itu tidak benar. Itu. Iya, karena sebenarnya banyak ya Bang ya yang kemudian sangat berharap dengan proses hukum yang transparan, kemudian juga sangat menanti begitu ya bagaimana kemudian jalannya proses hukum ini. Karena kalau kita flashback lagi nih ya Bang ya, ini ada saya, tertutup oleh wajah saya nih sepertinya. Ini ada timeline perjalanan kasus dari pertama kali Bang Novel kemudian mengalami penyiraman air keras di 11 April 2017. Saya ingat betul kemudian sempat juga di pertengahan Agustus 2017 dimintai keterangan oleh tim Polda Metro Jaya, kemudian sampai akhirnya desakan-desakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta kepada Presiden belum juga dikabulkan begitu Bang. Akhirnya Polri lah yang membentuk TGPF hingga akhirnya kemudian pada akhir Desember 2019 ini diumumkan 2 orang, dan itu
seperti yang kita tahu memang mendapat respon juga dari Bang Novel terhadap hal itu. Kalau kita lihat di tuntutan, kemudian tuntutannya seperti itu 1 tahun penjara begitu, dan ada unsur ketidaksengajaan yang kemudian disampaikan. Nah, kalau bicara soal ketidaksengajaan ini yang kemudian viral, Bang Novel menanggapinya seperti apa? Saya sempat sih mendengar atau membaca begitu ya di beberapa kemudian platform yang Bang Novel menyatakan bahwa sempat mengajukan sebenarnya pasal yang harusnya digunakan itu bukanlah apa yang kemudian ada di tuntutan. Mungkin tapi Bang Novel bisa jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Ya, yang pertama saya ingin menambahkan yang timeline yang Mbak sampaikan tadi dulu. Iya, boleh Bahwa, Bang. disampaikan Ini dia. Maaf tertutup saya. Ya, saya memang nggak bisa melihat yang Mbak tampilkan, tapi saya bisa mendengar dari bahasanya Mbak tadi. Iya. Yang pertamanya, saya mengapresiasi ketika Pak Presiden awal kejadian, beliau mengutuk hal itu. Beliau kemudian menyampaikan bahwa ini harus diusut tuntas dan seterusnya. Bahkan beliau menyampaikannya sampai 3 kali seingat saya di periode waktu yang berbeda. Ketika penyampaian itu, saya melihat seharusnya itu bisa dimaknai bahwa Presiden punya komitmen untuk ini diungkap. Yang pertama itu. Tambahkan juga yang soal itu bahwa dibentuknya tim pencari fakta TGPF. di bawah Kapolri, ya itu tidak sesuai dengan yang kami minta. Yang kami minta adalah tim gabungan pencari fakta yang independen di bawah Presiden. Independen, oke. Independen di bawah Presiden. Ini beda. Ya. Tapi dibentuknya tim ini bukan maunya karena Pak Kapolri sendiri, tapi karena adalah hasil rekomendasi dari Komnas HAM. Sedangkan Komnas HAM melakukan pemeriksaan karena saya melapor. Saya melaporkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikannya. Sehingga Komnas HAM memeriksa dan rekomendasi. Rekomendasi diantaranya dibentuk tim gabungan. Dan seterusnya tadi. Jadi saya mau menambahkan beberapa hal tadi bahwa sudah dilakukan upaya kritis, upaya protes sejak awal proses. Ini sebelum tadi menjawab 2 pertanyaan yang Mbak sampaikan, saya ingin menyampaikan hal lagi. Saya sejak awal sampaikan, saya maafkan pelaku. Oke? Saya katakan juga, saya menerima apapun yang terjadi kepada diri saya, karena saya katakan bahwa saya sedang berjuang untuk kebaikan. Tentu ada resiko dan itu saya ambil resiko itu. Walaupun negara tidak boleh biarkan. Tapi, tentang bagaimana proses hukum yang benar, itu adalah wajah hukum Indonesia. Kalau prosesnya menyakiti nilai-nilai keadilan, bahkan injak-injak nilai-nilai keadilan, kita semua harus marah. Tidak boleh dibiarkan, karena bisa terjadi kepada siapapun. Itu yang poin ingin saya sampaikan sebagai latar belakang untuk dipahami. Agar tidak dikira saya secara emosional sebagai korban. Bukan. Saya maafkan pelaku kok. Artinya, ini juga sesuai dengan cuitan yang saya tampilkan ya Bang ya. Jadi saat ini saya juga sedang menyampaikan cuitan Bang Novel yang disampaikan pada hari ini pukul 12.49 siang tadi, di mana Bang Novel dengan tegas menyatakan memaafkan serangan air keras, namun masyarakat ini harus selalu bersuara, tidak boleh diam agar proses hukum bisa berdiri tegak. Karena ini tidak hanya bicara tentang kasus penyiraman terhadap Bang Novel saja, tapi kita juga bicara untuk skop yang lebih luas ya. Banyak kemudian teror yang terjadi kepada penyidik-penyidik KPK, pimpinan KPK, kalau kita bisa ingat, nanti mungkin akan menjadi pembahasan kita selanjutnya juga nih Bang, terkait dengan hal ini. Ya. Boleh, mungkin sebelumnya jawab untuk 2 poin tadi. Ya, boleh, silakan Bang. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah terkait dengan perkataan tidak sengaja. Mengenai tidak sengaja ini menurut saya keterlaluan. Karena definisi sengaja dalam hukum itu sangat jelas. Dan itu adalah pelajaran basic dalam ilmu pembuktian. Dan saya yakin penuntutnya mestinya tahu apa yang dimaksud dengan kalau waktu agak banyak, saya bisa jelaskan sebenarnya. Tapi saya boleh, silakan Bang. Oh gitu ya, oke. Boleh, silakan Bang. Kita punya waktu panjang untuk ini. Panjang ya? Iya. Begini. Asalkan, ya. Untuk definisi sengaja, setidak-tidaknya ada 3 hal. Oke. Setidak-tidaknya, walaupun definisi sengaja itu ada banyak. Ada banyak definisi. Maksudnya bukan saling bertentangan, tapi semuanya itu definisi yang benar.
Yang Mhm. pertama adalah sengaja itu dengan maksud. Seumpama Mhm. ada orang mau mukul si A. Mhm. Ketika dia pukul beneran seperti yang dia maksud, itu sengaja. Mhm. Yang kedua, dengan sengaja itu artinya adalah dengan pengetahuan pasti terjadi. Seandainya ada seseorang mau memukul si A dengan menggunakan kayu atau besi, dan si A ini berdiri di balik kaca transparan, maka ketika dia pukul si A, maka kacanya pasti pecah. Mhm. Nah, bukan berarti dia tidak sengaja memecah kaca, bukan, tapi dia sengaja memecah kaca dan sengaja memukul si A. Mhm. Yang ketiga, dengan sengaja itu adalah eh, dengan pengetahuan mungkin terjadi. Seandainya ada orang mau membunuh orang lain, membunuh si A gitu, saya katakan dengan cara yang sama gitu ya. Ada Mhm. si A di tengah pasar, Mhm. mau dibunuh oleh seseorang, dia tembak. Ketika dia tembak, itu dia harus paham bahwa ada kemungkinan tembakannya meleset dan kena orang lain di pasar. Mhm. Tapi ketika dia tembak dan benar-benar kena orang penjual di pasar atau pengunjung di pasar dan mati, bukan berarti pelaku itu tidak sengaja menembak orang itu. Dia bilang, loh saya tuh menembak si A, bukan nembak itu, berarti saya nggak sengaja membunuh. Salah. Nah, pengertian ini basic, Mbak. Nah, Mhm. ketika terus dipahaminya begitu, ini kan apa ya, luar biasa gitu. Saya sampai kaget, loh, masa iya sampai definisi hal yang basic aja salah gitu. Nah, Mhm. itu tadi. Tadi yang kedua apa tadi, Mbak? Saya lupa tadi. Sebentar Bang, kalau yang pertama tadi berarti interpretasi Bang Novel, apakah kemudian apa nih dari jaksa yang kita tahu pasti memiliki dasar pengetahuan yang sangat mumpuni ya Bang di bidang itu untuk kemudian bisa Harus. mengartikan sengaja tak sengaja ini gitu kan. Nah, Ya. berarti dengan putusan yang ada, apakah kemudian apa nih artinya Bang? Saya mau menyampaikan tapi saya kasihan. Oke, Masa mungkin kita nggak tetap harus berhati-hati ya Bang ya, karena ini pastinya bukan. banyak juga yang Ya, bermasalah. kasihan Bagaimana Bang? kalau kemudian saya mau komentari masalah itu karena ini masalah basic. Mhm. Masalah Mhm. basic apa? Terus saya mau komentarinya sampai kasihan gitu ya. Mhm. Keterlaluan sebenarnya. Tapi saya mau komentarin, saya kira masyarakat paham lah apa yang terjadi di sana. Mhm. Dan itu yang masalah sengaja tadi. Jadi kalau dikatakan tidak sengaja begini begitu, itu jauh, jauh sekali. Bahkan mahasiswa hukum semester 2 pun bisa tertawa dengan terbahak-bahak soal itu. Oke. Selanjutnya dari tuntutan kemarin juga sudah berlangsung sidang pembacaan pembelaan ya Bang ya terhadap dua orang Ya, terdakwa ya. ini, di mana beberapa poin kemudian disampaikan. Salah satunya menyatakan bahwa uh, penganiayaan ini kemudian atau kerusakan pada mata Bang Novel itu tidak dikarenakan oleh siraman air aki yang mereka sebut air aki ya, air aki kepada Bang Novel pada April 2017. Dan poin kedua adalah saya ingat betul ada pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada Bang Novel ini adalah hal yang biasa terjadi. Nah, mungkin bagaimana itu tanggapan dari Bang Novel terhadap pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum dari kedua terdakwa? Ya, yang pertama saya mau ingatkan bahwa tim kuasa hukum ini anggota Polri semuanya. Ketika mereka mengatakan bahwa apa Mhm. namanya jadi kerusakannya karena suatu kesalahan sendiri, karena proses pengobatan yang salah, Mhm. ini yang dipakai tidak ada dasar pengetahuannya sama sekali. Mhm. Saya itu ditangani sama dokter ahli kornea yang terpapar bahan kimia yang nomor 1 dunia. Terus harus ditangani sama siapa lagi? Jadi saya kira apakah tim kuasa hukum ini mau mengolok-ngolok dokter di Indonesia? Saya kira tidak begitulah. Karena Mhm. justru penanganannya itu cukup dipuji sebenarnya. Walaupun memang apa namanya upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan hanya bisa bertahan 2 tahun dan kemudian sama sekali Mhm. tidak bisa melihat. Tapi bukan Mhm. berarti kalau tidak diselamatkan dengan tindakan operasi itu berarti bisa sembuh. Tidak. Ini kan logika Mhm. yang salah gitu. Dan Mhm. yang tadi yang saya garis bawahi bahwa tim kuasa hukumnya anggota Polri semuanya, kemudian Mhm. mengatakan tindakan menyiram air keras itu tindakan yang biasa. Ya. Waduh, ini kan memalukan ya.
Ini melanggar kode etik berat loh itu. Kalau sampai bikin persepsi begitu karena anggota Polri, menghina institusi Polri seolah-olah anggota Polri membawa hal begitu adalah hal yang biasa. Ini kan berbahaya gitu ya. Jadi saya melihat pola pembelaannya ini membabi buta. Padahal saya sendiri yang menjadi korban, akan pelaku loh. Saya santai. Saya melihat hal ini tidak emosional. Walaupun ketika hukum diinjak-injak, norma-norma keadilan dirusak sedemikian rupa dan dipertontonkan secara vulgar di tengah publik, saya harus marah. Kenapa? Saya sarjana hukum. Saya magister hukum pidana. Ketika hal ini kemudian terjadi dengan terang-terangan, saya tentu harus khawatir kalau anak keturunan saya juga akan mendapatkan hal yang serupa. Dan masyarakat pasti akan marah. Jadi hal begini keterlaluan. Jadi kalau penasihat hukum sebagai anggota Polri mengatakan bahwa membawa air keras kemana-mana itu biasa, atau menyiram air keras itu bukan hal yang bahaya, waduh, saya nggak mau komentarin deh, karena itu jelek sekali ya. Oke, Gitu, Mbak. siap. Bang, sebelum kita lanjut, ini saya akan bacakan satu tanggapan dari warganet yang bergabung. Mungkin ini ada sekitar lebih dari 400 orang yang sudah bergabung bersama kita, Bang. Ini ada satu orang yang menyatakan seperti ini. Saya bacakan ya, karena ini memang ada di sini. Aryan _ Lesmana yang mengatakan, bos, ada yang bisa jelaskan nggak di video live ini, matanya Bang Novel kan cedera sebelah kanan, tapi di foto sebagai narasumber sebelah kiri. Ada yang bisa jelaskan? Mungkin saya izin menjawab sebentar ya, Bang ya. Mas Aryan, ini karena kita tekniknya saya dan Bang Novel menggunakan kamera depan, artinya itu akan mirroring ya Bang ya. Jadi apa yang mungkin ini tangan sebelah kanan saya, ini tampaknya di sebelah kiri, ini karena efek dari mirroring. Jadi untuk klarifikasi saja nih Bang ya, karena kan seperti yang kita tahu, kalau boleh mungkin itu artinya juga sedikit bertanya Bang. Di tengah perbincangan kita ini, kondisi kesehatan mata Bang Novel sekarang seperti apa? Mungkin bisa di-remind dulu Bang untuk menjelaskan ke teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan. Ya, begini Mbak. Akibat serangan air keras itu, kedua belah mata rusak berat. Dan di dalam ilmu kedokteran, ahli-ahli kedokteran, saya juga memberikan rekam medik ke Jerman, ke Amerika, ke Belanda, dan beberapa negara-negara lain untuk melakukan pengecekan. Mereka katakan itu luka berat yang tidak bisa disembuhkan. Jadi begini, mata sebelah kiri saya, takut mirroring ya, saya katakan sebelah kiri. Iya, sebelah kiri, iya. Ini mata sebelah kiri saya, itu dikatakan akan segera buta waktu itu. Maka dokter melakukan tindakan operasi besar, namanya operasi OOKP. Gigi saya ini, yang sebelah sini diambil, dibentuk sedemikian rupa, ditumbuhkan, dimasukkan di dalam mata. Gusi saya ambil, dihidupkan di dalam mata, mengganti sel-sel yang rusak. Jadi itu dilakukan dalam rangka karena akan segera buta sama sekali. Saat itu memang terang itu sudah hampir nggak bisa lihat. Tapi karena akan segera buta, maka diberikan seperti upaya pertolongan. Walaupun demikian, penglihatan saya akan bisa melihat dengan seperti melihat dalam skup yang kecil, seperti lihat teropong begitu. Tapi saya bisa membaca dengan sedikit keterbatasan karena saya menggunakan obat yang bisa mengenai ke bagian tengah lensa. Walaupun demikian, memang ternyata hanya bertahan selama 2 tahun dan kemudian tidak bisa lagi yang sebelah kiri. Jadi sekarang posisi saya ini sudah permanen. Yang sebelah kanan saya, ini, akibat air keras itu, korneanya luka carut. Oh, karena luka jadi carut, di matanya itu terdapat luka parut begitu ya Bang ya? Ada jaringan-jaringan, oke. Di korneanya Mbak ya, korneanya. Oke. Karena sebelum kornea itu ada selaput. Nah, selaputnya itu sobek 70%. Kalau yang kiri sobek 95%. Sobek 70% ini luka carut akibatnya pembuluh darah masuk ke area kornea. Kornea itu jaringan bening yang tidak bisa, yang tidak boleh ada pembuluh darah masuk. Tapi karena ada luka carut itu maka masuk pembuluh darah. Pembuluh darah yang masuk itu membuat mata kanan saya korneanya tidak bisa ditransplantasi. Oke? Dan
selaput yang sobek tadi 70% dibiarkan tumbuh. Ternyata ketika tumbuh dia bergelombang dan ada bercak-bercak putih. Dan itu yang membuat sekarang saya tidak bisa melihat dengan jelas wajah saya sendiri di layar, saya nggak bisa terlalu jelas lihat. Berarti kalau Itu dari yang dua belah mata yang rusak, bukan salah satu. Oke. Dari kalau kita persentasekan itu penglihatannya berarti berapa persen tuh Bang? Hanya sekitar 20 mungkin. Saya kalau cuman jalan, lari, saya masih bisa. Kecuali ada stepping, ada perbedaan kemudian, saya bisa kejeblos di situ. Tapi kalau saya cuma lari, jalan, saya masih bisa. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa saya bisa jalan kemana-mana, kalau jalan saya masih bisa. Tapi sekali wajah orang di jalan, saya nggak bisa lihat. Nah ini yang kemudian bikin olo-olo ya. Cuman orang itu mau bikin olo-olo ya nggak apa-apa, yang dosanya dia sendiri ya Mbak. Iya, yang penting tadi kita sudah sama-sama dengarkan bersama ya. Ini ada teman-teman kita yang saat ini sudah bergabung, ada lebih dari 500 orang. Itu tadi update kondisi kesehatan dari Bang Novel ya, sejak terjadinya penyiraman air keras pada April 2017 ya. Berarti pengobatan masih terus jalan atau gimana tuh Bang? Ya, pengobatan tetap jalan. Walaupun kiri saya sudah tidak bisa lagi diobati, tapi kanan saya ini jaga agar tidak lebih turun lagi. Oleh karena itu, upaya pengobatan dilakukan dengan perjumpaan dengan dokter, jaraknya agak semakin frekuensinya agak semakin jauh, tapi obat terus-menerus dilakukan. Karena tetap ada kemungkinan mata kanan saya bisa lebih turun. Itu yang dijaga agar tidak terjadi. Iya, baik. Itu tadi penjelasannya. Kita kembali ke topik awal nih Bang, terkait dengan tak sengaja ini gitu Bang. Setelah tadi Bang Novel menyampaikan tanggapan Bang Novel terhadap adanya sejauh ini proses hukum yang terjadi atau dilakukan terhadap dua orang terdakwa, sudah ada pembacaan tuntutan, kemudian juga pembelaan sudah disampaikan. Satu hal yang juga ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir ini Bang, adalah ada seorang komika nih Bang, yang memberikan kemudian dukungan begitu kepada Bang Novel, menyatakan, mempertanyakan begitu, ini yang benar aja nih gitu kan, ada kata-kata tak sengaja gitu di dalam poin tuntutan gitu. Kemudian juga akhirnya kemarin tadi ya Bang Novel juga sudah memberikan tanggapannya terhadap komika tersebut yang kemarin sempat juga kemudian mendapatkan seperti bisa kita katakan tuduhan tidak nih Bang ya, karena kemudian dia membuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika gitu kan. Itu tanggapan Bang Novel sendiri seperti apa tuh Bang terhadap video dan kejadian yang menimpa komika bintang Emon ini? Ya, tentunya pertama saya memuji sikap dari bintang Emon yang berani lugas, berani dan kritik cerdas untuk menyampaikan karena ini kepentingan kita semua. Bangunan hukum kita itu adalah kepentingan kita. Itu hasil pembangunan dari pemerintah yang akan kita rasakan dalam proses dalam keseharian. Tentunya saya memuji apa yang dilakukan oleh bintang Emon, bukan hanya karena terkait dengan saya, tapi kan saya katakan bahwa saya tidak terlalu mempermasalahkan secara pribadi sebenarnya. Cuman ini harus disikapi dengan arah ketika ada respon-respon penegakan hukum yang tidak benar. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa saya prihatin sekali ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan dengan apa adanya. Kritik sosial ya Bang ya? Ya, itu diserang, itu kritik sosial yang baik. Ketika diserang demikian, apalagi pola-pola penyerangnya seperti itu. Ini seperti ada yang mengkondisikan, walaupun saya nggak tahu pastinya. Tapi ketika pola-pola begini, ini memalukan sekali. Dan saya berharap semoga orang-orang yang lain, masyarakat pada umumnya, tidak boleh takut untuk memperjuangkan kebenaran. Karena ini bangsa milik kita. Kita harus menyampaikan hal yang baik. Kita berharap depan orang-orang yang berbuat baik takut. Dan tentunya terhadap orang yang menyerang si bintang Emon dengan segala cara, hal-hal apapun, saya ingatkan, yang Anda lakukan itu salah. Yang Anda lakukan itu buruk. Anda mesti berhenti dengan cara-cara begitu. Anda mau bela orang, itu harus lihat. Yang Anda bela orang yang berbuat salah, berbuat jelek, jangan lagi dilakukan. Anda dapat kerugian. Baik, gitu. Bang Novel, saya ada satu hal yang mungkin kalau teman-teman atau warganet yang juga menonton saat ini live saya dengan Bang Novel, ini juga sempat mungkin beberapa menonton juga video dari Bintang Emon. Bintang Emon menyatakan bahwa poin-poin yang dinyatakan bahwa pelaku ini
menyiram dengan tidak sengaja karena awalnya berniat menyiram badan, tidak sengaja mengenai wajah gitu, area wajah hingga akhirnya ke mata begitu, itu karena tidak masuk akal begitu. Karena Bang Novel saat itu kan sesuai dengan ilmu gravitasi ke bawah dong ya Bang harusnya. Kecuali kalau saat itu Bang Novel jalan handstand katanya Bang. Tapi ini memastikan bahwa Bang Novel berjalan seperti biasa kan Bang saat kejadian itu? Iyalah. Iya, iya. Klarifikasi. Memang masuk Iya. akal sekali yang dikatakan dengan Bintang Emon bahwa secara ilmu dasar saja kita kritik, kita sedang pikir kritis, kita akan tahu bahwa tidak mungkin menyiram badan kena muka itu tidak mungkin. Dan memang faktanya tidak sama sekali menyiram badan saya, yang disiram muka. Berarti masih ingat jelas Bang Novel saat itu kejadian usai dari sholat subuh di Masjid Al Ihsan ya Bang ya kalau saya tidak salah. Betul. Di dekat rumah, kemudian saat berjalan terjadi tuh penyiraman gitu ya Bang ya. Ya. Iya. Dan setelah saat itu mungkin ada banyak kemudian pihak-pihak yang menanyakan masalah kerusakan begitu kan, ada yang mempertanyakan biasanya kan kalau memang air keras mengenai wajah itu akan mengalami kerusakan parah, baju juga. Itu mungkin Bang Novel bisa ceritakan lagi klarifikasi apa yang kemudian langsung dilakukan oleh Bang Novel saat itu. Kalau saya tidak salah langsung mencuci ya Bang ya. Ya, kalau ke wajah saya pertama kali tersiram air keras dengan jumlah yang banyak karena satu gelas itu disiramkannya bukan sedikit. Maka saya langsung merespon untuk segera lari karena saya merasakan itu air keras 1 detik setelah disiram itu saya merasakan terbakar. Saya berupaya lari mencari air dan kemudian saya sempat terbentur di pohon dan kemudian saya pada saat itu juga saya lepaskan baju sendiri. Saya tinggalkan di TKP, kemudian saya kebentur pohon dan kemudian saya mencari air. Itu saya sudah hampir merasa tidak mampu lagi dapat air. Karena saya sudah merasa gagal nafas. Saya berteriak sekencang-kencangnya untuk orang dapat pertolongan. Dan kemudian saya ditolong dan saya minta segera dapat air. Tidak lebih dari 20 detik, saya dapat air. Di tempat wudhunya masjid. Di sana saya guyur air sebanyak mungkin. Hingga kemudian ada mobil untuk membawa saya ke rumah sakit siap dan kemudian berangkat ke rumah sakit. Kami di rumah sakit, saya juga minta untuk diguyur air lagi. Dan penanganan yang dilakukan di rumah sakit yang saya datangi pertama kali itu adalah penanganan luka bakar dengan diberikan seperti kasa lembab itu untuk menjaga agar selnya tidak mati. Dan kemudian sebelum itu saya dibawa ke ruang operasi, dibius total, diguyur dengan air yang banyak agar tidak terjadi agar bisa recovery dengan lebih cepat. Begitu juga ketika saya di Singapura, saya dirawat di rumah sakit Singapura General Hospital, rumah sakit umum Singapura, di unit instalasi luka bakar. Dan saya dirawat dengan ruang isolasi karena ruang itu tidak boleh ada interaksi dengan orang luar biar tidak ada dan lain-lain. Baru sekitar 5 hari saya dirawat di ruang perawatan biasa. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau kita nggak luka bakar itu salah. Yang kedua adalah gini Mbak. Ketika ada orang berkata bahwa dia air itu klaim tanpa bukti. Saya juga mendengar ada yang bertanya, apa buktinya itu air keras? Mudah. Yang pertama begini, ketika air itu disiram ke muka saya, sebagian tumpah ke jalan ini dari beton, dan betonnya berubah warna, melepuh. Begitu juga ketika ada orang yang mengamankan baju saya, yang saya tinggalkan di TKP, yang sebagian kena air keras di bagian depannya. Bang? Oke, tidak apa-apa Bang. Ya. Gimana? Tadi sampai di baju yang Bang Novel tinggalkan di TKP. Betul. Ketika baju diamankan, orang yang bawa baju itu kemudian merasa panas. Ketika baju itu dipegang dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu. Begitu juga ketika orang yang mengamankan air yang ada di gelas yang ada sisa air. Gelas yang dipakai untuk nyiram ke saya, air keras ke saya, dan masih ada sisanya, itu baunya sangat menyengat.
Jadi itu fakta-fakta yang jelas. Ditambah lagi bukti. Tadi saya juga mendengar dari tim Komnas HAM, tim yang dibentuk oleh Komnas HAM, ternyata sempat memeriksa petugas dari Lab 4 Polri, dan mereka memeriksa sisa air keras di gelas, dikatakan bahwa itu air keras. Nah, kalau dibilang air aki, buktinya apa? Atau begini, coba aja air aki dengan yang dimaksud seperti apa air akinya, silakan dibawa sendiri. Di lokasi dituangkan di jalan, membekas apa tidak? Dilakukan reka ulang ya Bang ya, seperti saat Iya, itu tapi kan dengan mudah. menggunakan air aki gitu. Oke. Betul, buktikannya sangat mudah. Tapi ketika itu kemudian cuma hanya kata-kata yang disampaikan, lah ini maksudnya apa gitu? Apakah yang bersangkutan sengaja mau mengalihkan fakta atau membentuk opini? Ya, saya kira nggak begitulah. Hukum jangan dibegitukan. Itu keterlaluan. Oke. Ini proses hukum masih terus berjalan ya Bang ya. Mungkin ada beberapa di sini yang bertanya apakah Bang Novel tidak banding, tidak kemudian mengajukan keberatan dan lain-lain. Itu perlu kita ingatkan lagi ini bahwa yang sudah dibacakan adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum, kemudian sudah ada pembelaan. Jadi masih belum vonis nih Bang ya. Masih ada majelis hakim yang nantinya akan memutuskan begitu dari vonisnya ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Saurin nih Bang. Dia menyatakan bahwa kita sama-sama tahu bahwa memang vonisnya belum dibacakan, tapi melihat tuntutannya saja ini sudah benar-benar tidak masuk logika dasar menurutnya. Apakah kemudian ada upaya yang bisa dilakukan oleh paling tidak masyarakat atau mungkin Bang Novel sendiri untuk kemudian bahasanya lebih memastikan bahwa proses hukum ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan yang seharusnya berlaku, yaitu adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Ini Mbak, untuk menjawab hal-hal itu saya ingin menjelaskan dua hal agar persepsi publik paham ya. Jadi begini, betul. Yang pertama, setelah ada tuntutan dari jaksa, hakim akan kemudian mendengarkan pembelaan yang disampaikan kemarin kan. Nanti ada istilahnya replik duplik, jawaban dari masing-masing antara jaksa dan penuntut. Nanti setelah itu hakim akan membuat keputusan. Memang hakim boleh melakukan ultra petitum. Maksudnya adalah putusan di atas dari yang tuntutan yang ada. Dari tuntutan jaksa. Tapi masalahnya adalah fakta-faktanya sudah banyak yang bermasalah. Fakta bukti-buktinya banyak yang nggak dibuka. Saksi-saksi kuncinya banyak nggak diperiksa. Kira-kira mungkin nggak berjalan dengan normal. Saya bukan orang yang sedang emosional meminta agar si dua terdakwa ini hukum berat, bukan. Tapi proses itu harus berjalan dengan jujur, dengan benar. Ini yang berbahaya. Jadi, ketika nanti hakim bisa melakukan ultra petitum, masalahnya bukan di situ saja, tapi masalahnya karena sudah terlalu banyak fakta-fakta yang dibelokkan, biasnya udah kejauhan. Makanya saya harus menyampaikan ke publik. Terus yang kedua, ada juga pihak yang tidak memahami, mengatakan bahwa kalau tidak puas kan bisa upaya hukum, bisa banding dan lain-lain. Nah, ini kesalahannya juga ini. Kenapa? Iya, coba Bang dijelaskan. Jaksa penuntut umum itu dalam perkara pidana dia bertindak mewakili negara untuk negara melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajibannya apa bagi negara? Melindungi hak-hak dari warga negara. Haknya siapa di situ? Haknya saya sebagai korban. Oleh karena itu, semua hal terkait dengan hak saya diwakili sebenarnya oleh penyidik, oleh penuntut. Masalahnya, dalam sidang, saya tidak merasa diwakili. Saya meminta saksi kunci diperiksa yang ini saya berupaya dengan inisiatif, dengan proaktif, saya sampaikan, tidak juga direspon. Lalu mewakili siapa? Kalau saya hanya diam, saya tidak punya peluang apapun untuk melakukan upaya hukum. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga nggak boleh dibiarkan salahnya itu. Nah, terkait dengan ada juga yang berkata, kenapa kok saya meminta Pak Presiden? Karena begini, permasalahan ini sudah berlarut-larut, begitu banyaknya terjadi dari penyidikan, penuntutan, dan lain-lain. Karena negara kita ini sistemnya adalah presidensial, maka segala hal itu presiden. Presiden membawai semua aparatur. Nah, di sana yang kemudian saya sampaikan protesnya. Kenapa? Berani-beraninya
aparat-aparatur di bawahnya kemudian berlaku seperti yang dipertontonkan sekarang. Tentunya himbauan Pak Presiden kemarin itu yang saya katakan 3 kali itu diabaikan benar-benar. Dan Presiden harus Untuk menindak menjadikan itu dengan sebagai tegas masalah. ya Bang ya. Oke. Betul, tidak boleh membiarkan. Poinnya itu, Mbak. Oke. Berarti kalau sejauh ini untuk Bang Novel kan juga sempat kemudian setelah pembacaan dari tuntutan ini juga sempat menyampaikan bahwa ibaratnya ingin kemudian meminta kepada Presiden untuk mengusut kasus ini gitu kan. Sudah ada upaya apa Bang yang dilakukan untuk ke sana Bang? Apakah sudah kemudian menghubungi pihak istana pasca pembacaan tuntutan itu Bang? Upaya disampaikan udah banyak Mbak. Dan saya Nggak, pasca melihat pembacaan tuntutan Pak Bang. belum. Tapi saya kira penyampaian saya ke publik ini dan beberapa penyampaian saya melalui media sosial, saya pastikan sudah didengar oleh Presiden. Saya yakin sekali. Oke, atau mungkin juga ada pihak-pihak yang kemudian bisa kemudian menyampaikan kepada pihak Presiden dan saat ini sedang menyaksikan live Instagram kita, berarti ini salah satu bentuk penyampaiannya ya dari Bang Novel. Tapi kalau Bang Novel sendiri, apakah kemudian berencana untuk kemudian menuju istana atau menyampaikan ke menteri kah terkait dengan hal ini gitu Bang? Begini Mbak, tadi saya katakan bahwa saya itu memang sejak awal mendedikasikan diri untuk buang pemberantasan korupsi dengan segala serangan-serangan yang seperti itu. Biar saya maafkan ini. Jadi sebetulnya ini problemnya bukan sekedar terkait dengan masalah saya saja. Harusnya Presiden berkepentingan sekali melihat atau memperbaiki masalah ini. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab membangun di Indonesia adalah Pak Presiden. Tadi saya katakan potensial tadi ya, itu Pak Presiden. Di antaranya yang dibangun bukan cuma fisik saja, tapi juga hukum. Nah, ketika kita dipertontonkan dengan masalah hukum yang seperti ini, artinya proses atau bangunan hukumnya ini nampak sekali comang-cambing. Pak Presiden pasti berkepentingan untuk memperbaiki ini. Tentunya kita menghormati beliau. Beliau haruslah jangan sampai kemudian ini berlalu di masa beliau sebagai Presiden Pak Jokowi ternyata ada masalah yang seperti ini. Terus terang Mbak, saya mengamati ke belakang belum pernah ada kasus yang sudah terang benderang menjadi pembahasan dan menjadi perhatian publik dilakukan proses sevulgar ini belum pernah sebelumnya. Baru kali ini saya lihat. Kalau Mbak ada riset bisa lihat itu. Karena memang penyiraman air keras yang terjadi pada April 2017 itu bisa, memang faktanya bukan pertama kali sebagai penyidik KPK Bang Novel mendapatkan ancaman, ya kan? Karena sudah beberapa kali kita tahu kasus kendaraan Bang Novel sempat ditabrak, kemudian rumah juga, dan kasus kita bisa katakan bahwa kasus ancaman bagi penyidik KPK ini bukan pertama kali terjadi. Sama seperti yang tadi sempat saya sampaikan kan, kita masih ingat benar bagaimana kemudian pernah ada molotov gitu di rumah mantan pimpinan KPK Pak Laude, kemudian juga ada teror terhadap penyidik lainnya, penganiayaan terhadap dua orang ya Bang ya kalau saya tidak salah, penyidik KPK di Borobudur, kemudian juga ada benda mirip bom yang kemudian ada di rumahnya mantan pimpinan KPK Pak Agus gitu kan. Itu artinya teror terhadap penyidik KPK ini nyata adanya gitu ya Bang ya. Dan harapan besar pastinya ya Bang terhadap pengusutan tuntas bagi mereka yang berjuang untuk melawan korupsi di Indonesia ya Bang. Ya, begini Mbak, saya ingin komentar yang disampaikan tadi. Boleh. Saya pernah hadir di beberapa acara-acara konferensi internasional tentang masalah anti korupsi dan kemudian bertemu dengan orang-orang anti korupsi, petugas atau dari lembaga anti korupsi di masing-masing negara. Mereka cukup heran terjadi di Indonesia bertubi-tubi, tapi sepertinya kurang mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah. Saya bisa katakan lebih dari 10 kasus serangan-serangan itu dan tidak diungkap. Adapun kasus saya diungkap setengah hati kesannya atau tidak sungguh-sungguh. Ini keterlaluan. Bahkan tadi Pak Laude tugas FBI melihat cerita soal serangan-serangan kepada orang-orang KPK, mereka heran. Kalau di negara-negara maju ada terjadi begini,
itu kekuatan negara akan betul-betul memfokus untuk mengejar pelakunya. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi. Nah sekarang kalau ini dibiarkan, kasus saya dibeginikan, dan lain, walaupun saya sudah terima ya Mbak ya, walaupun saya sudah maafkan, apa yang akan terjadi potensi Sudah ancamannya dimaafkan ke tadi depan? ya Bang? Petugas KPK akan mudah diserang lagi ke depan dan tidak terlindungi. Orang-orang yang berani berbuat akan semakin berani berbuat. Masalahnya terus bagaimana dengan generasi muda? Ada nggak yang mau jadi pegawai KPK lainnya nanti ke depan? Atau petugas-petugas yang berjuang untuk kepentingan negara? Kalau situasi dibegitukan. Nah itu kan ironi ya, ironi. Miris sekali kita melihat. Gitu. Oke, jadi ya sebenarnya bentuk pengusutan sampai tuntas begitu ya terhadap adanya kasus hukum apapun perlu dan harus untuk dijalankan ya Bang ya, karena bagaimanapun juga itu adalah wajah penegakan hukum di Indonesia begitu ya Bang ya. Sekali lagi saya ingatkan ini kepada teman-teman, ya sebelum Bang Novel lanjut, ini saya mau ingatkan kepada teman-teman kalau ingin menyampaikan pertanyaannya bisa juga menyertakan di kolom komentar. Kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit lagi dengan Bang Novel, sebelum nanti Bang Novel akan melanjutkan pekerjaan atau mungkin beristirahat ya Bang ya. Jadi dipersilahkan, monggo kalau ada yang mau tanya, mungkin yang dari tadi belum saya sempat tanyakan, bisa kembali bertanya, begitu ya Bang ya. Kalau sejauh ini berarti tugas kan masih terus berjalan ya Bang ya. Bang Novel juga kalau saya tidak salah kemarin sempat juga ikut terlibat dalam penangkapan salah satu tersangka ya Bang yang diburu, dicari-cari gitu Bang. Berarti kalau untuk sehari-hari pekerjaan masih terus berjalan ya Bang ya? Ya, tentunya keseharian saya masih bekerja sebagai penyidik dengan segala keterbatasan. Karena saya terbatas untuk melihat untuk membaca dan lain-lain, tentu hal itu saya bisa meminta bantuan rekan yang lain untuk melakukan. Dan saya bisa menggunakan pengalaman, pengetahuan saya untuk melakukan analisis, hal-hal lain, termasuk membuat rencana-rencana, dan lain-lain. Jadi itu masih bisa dilakukan, dan tentunya saya berharap ke depan, harapan untuk memberantas korupsi itu nggak boleh sirna. Dan orang-orang berjuang memberantas korupsi nggak boleh takut, harus tetap berani. Makanya saya juga selalu memotivasi bahwa saya udah dibeginikan seperti diolok-olok, diejek gitu ya, karena proses-proses yang kita lihat di media sosial dan lain-lain. Saya merasa masukin di hati, saya santai. Saya berharap bahwa kawan-kawan yang lain tetap berani untuk berjuang. Kenapa? Berjuang memperjuangkan kebaikan itu pahalanya banyak sekali, Mbak. Penting. Oke, siap. Berarti berjuang terus. Intinya tujuannya adalah baik untuk kemudian bisa bermanfaat untuk memberantas korupsi gitu ya Bang ya. Ini ada dua pertanyaan Bang yang kira-kira serupa sih Bang. Ada dari Komik Faris yang menyatakan, saya sampaikan dulu pertanyaannya. Seandainya nih pelakunya bukan dua orang tersebut, apa kelanjutannya buat Bang Novel? Selanjutnya ada juga dari Rafael Bagas yang dia bertanya, jujur ya Bang Novel pasti punya gambaran kan siapa pelaku sebenarnya? Begitu. Apalagi memang kalau kita ingat di awal-awal begitu juga Bang Novel sempat menyatakan ada keterlibatan jenderal juga, dan kemudian publik juga ayo dong Bang Novel diungkap siapa itu, tanpa kemudian berasumsi. Mungkin nanti Bang Novel bisa jelaskan apakah sebenarnya keterangan-keterangan yang Bang Novel miliki itu sudah disampaikan begitu kan kepada dalam persidangan begitu dan kepada penyidik. Ada juga ini Bang, dari Andri Mulyanto terakhir ya Bang ya. Sejauh ini dari tim Bang Novel itu sendiri apakah sebenarnya sudah membaca dan mengetahui siapa sih sebenarnya oknum di balik penyiraman air keras ini Bang? Ya, tentunya kalau bicara pengetahuan itu levelnya beda-beda Mbak. Kalau penyidik hanya mengetahui dengan jelas, itu harus dengan bukti, yang bukti itu levelnya istilahnya beyond reasonable doubt standar. Standar di atas keraguan, fakta. Tapi dalam konteks ini, saya kan bukan sebagai penyidik nih. Saya sebagai orang jadi korban. Saya punya banyak indikasi yang menggambarkan bahwa ini ada banyak keterlibatan oknum-oknum petinggi. Dan tentunya kalau ditanya, kenapa nggak diungkap semuanya? Saya kan penyidik, saya paham. Kalau fakta lapangannya tidak diungkap dengan serius, lalu saya nyampaikan aktor intelektual untuk apa? Untuk mengolok-olok diri saya sendiri. Atau untuk agar saya ditangkap, dianggap memfitnah. Sedangkan saya di sisi lain tidak punya kewenangan untuk membuktikan sendiri. Jadi problem ini.
Nah, ini yang kemudian saya perlu sampaikan bahwa saya mengetahui fakta-fakta detailnya, banyak hal-hal yang terjadi, itu tentu saya sampaikan dengan pihak-pihak yang mesti saya sampaikan. Tapi tidak dengan serta saya sampaikan kemana gitu yang tentunya semuanya harus diukur. Ketika sekarang ini fakta lapangannya seperti apa yang dilakukan aktor pelaku lapangannya saja dalam penanganannya Dituntut seperti 1 tahun. ya, bukan cuma itu 1 tahun, Mbak. Fakta-faktanya kan banyak dijelaskan. Nah, ini yang saya melihat, loh, bagaimana saya mau menyampaikan aktor intelektual. Ditambah lagi persidangannya itu tidak boleh membahas sebelum peristiwa. Bahkan saksi-saksi sebelum peristiwa tidak boleh diperiksa. Tidak diperiksa. Termasuk nah, ini bukti-bukti berupa CCTV ya Bang ya? CCTV yang sempat Bang Novel berikan begitu kan? Orang-orang yang sempat datang ke rumah. Saya fotonya, bukan CCTV. Iya. Saya datang ke sidang, saya lihatkan foto-fotonya. Nah, ini yang tergambar bahwa kenapa kok bisa begitu. Terus kalau ditanya, seandainya, tadi ada yang tanya begini, seandainya kemudian kedua terdakwa ini divonis bebas, apa yang harus dilakukan? Berarti investigasi harus diulang. Artinya sangat dong. Dan paling mungkin bagi Pak Presiden adalah dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen, yang melibatkan orang-orang yang punya integritas, yang punya pengalaman, pengetahuan, dan dedikasinya untuk bangsa dan negara. Siapapun itu terserah, cuman betul-betul independen. Kenapa? Karena serangan kepada lembaga anti korupsi KPK yang selama ini terjadi harus juga diusut. Siapa yang melakukan? Koruptor mana yang berani berbuat begitu? Atau oknum-oknum mana yang berani membela korupsi dengan cara begitu? Itu harus jelas agar kita ke depan bisa menjadi baik semua bagi kita semua. Itu. Berarti ada 2 poin ya Bang ya terkait dengan tuntutan yang tak sengaja itu, kemudian adanya pembelaan yang juga sudah disampaikan, proses hukum akan berjalan masih sampai nanti akhirnya ada vonis, dan Bang Novel tadi menyatakan bahwa yang penting saat ini jika memang nanti hasilnya sampai dinyatakan mungkin bebas, kita berandai-andai ya ini jatuhnya. Bang Novel berharap proses hukum ini bisa diusut lagi begitu, diusut ulang, dan kedua adalah ayo dong harapannya terhadap Pak Presiden itu untuk bisa membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen ya Bang ya. Ya, karena begini Mbak, aneh kalau kemudian kita semua terganggu dengan lembaga anti korupsi dikerjakan, diserang bertubi-tubi dan tidak pernah diusut dengan serius. Masa kita nggak terganggu? Kalau yang terganggu berarti nggak ada ikat untuk mendukung korupsi kan? Harusnya kan begitu logikanya. Bang? Gitu Mbak. Ya. Karena kembali lagi ini yang tadi Bang Novel sampaikan ya, bukan cuma masalah, bukan cuma juga sih, saya tidak tepat seperti kalau saya mengatakan ini cuma ya, tapi ini bukan terkait dengan kasus penyiraman air keras Bang Novel saja yang terjadi pada April 2017, tapi ini juga terkait dengan teror yang kerap terjadi kepada para pegawai dan penyidik KPK, dan juga tentang bagaimana kemudian wajah hukum Indonesia ya Bang ya. Betul, betul. Baik. Begitu Mbak. Begitu ya Bang ya. Terakhir ini Bang, kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Ada hal-hal yang ingin mungkin Bang Novel sampaikan kepada para viewers kita hari ini terkait dengan kasus atau insiden yang menimpa Bang Novel dan harus kemudian dampaknya itu adalah Bang Novel kehilangan penglihatan, bahkan sekarang melihat wajah Bang Novel saja pun ini di layar kabur ya Bang ya. Bagaimana Bang? Oke, gini. Tentang apa yang terjadi dengan saya berkeyakinan bahwa segala hal yang terjadi pastilah ada kuasa Allah di sana. Ada takdir dan saya yakin pasti baik. Tapi tentang proses hukum yang bermasalah, itu kita semua tidak boleh diam. Kita harus mau mengkritisi. Jangan kemudian ketika suatu saat terjadi kepada diri kita sendiri, baru kemudian kita mau bermasalah atau teriak-teriak. Jangan, tapi sejak awal kita punya peluang, punya kesempatan, ayo kritisi. Semoga dengan kritis kita, dengan penyampaian kita yang sungguh-sungguh dan lugas apa adanya, masalah hukum kita menjadi baik. Dan ke depan Indonesia makin maju. Kenapa?
kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana hukum ditegakkan. Tidak pernah ada negara bisa maju kalau penegakan hukumnya bermasalah. Pasti permasalahan hukum banyak di sana. Pasti korupsi banyak di sana dan lain-lain. Padahal faktor penegakan hukum, faktor tegaknya hukum dan masalah keadilan itu menjadi hal yang paling mendasar untuk kemajuan dan kesejahteraan atau kemakmuran suatu bangsa. Maka marilah kita sama-sama mau peduli dengan hal ini. Kita jangan abai, karena toh suatu saat kita akan mendapatkan efek dari sikap abai kita. Maka kalau kita mau berbuat, mau mengkritisi, semoga kita juga mendapatkan efek baik untuk kita. Gitu, Mbak. Oke. Baik, berarti perlu peran semua pihak ya Bang ya, mulai dari peduli, kemudian juga bersikap aktif begitu untuk kemudian sama-sama mewujudkan hukum Indonesia yang seadil-adilnya sesuai dengan harapan bersama pastinya ya Bang ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa Bang Novel masih optimis ya Bang ya untuk ada penegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia. Ya, saya lebih suka untuk berpikir, jangan berpikir hasil. Kalau kita berpikir Bang? hasil, halo, halo Mbak. Ya, bagaimana Bang? Dengar suara ya, saya? Dengar. Tadi sempat terputus tapi sekarang sudah dengar kembali. Dengar suara saya? Oke. Bisa. Oke, sip. Gini Mbak, kalau saya begini, saya lebih suka berpikir proses. Kalau kita berpikir hasil, kita bisa kemudian putus asa atau pesimis. Tapi kalau kita berpikir proses, kita tidak pernah putus asa. Kita tidak pernah pesimis. Kita selalu optimis. Kenapa? Proses adalah pelibatan. Kalau kita terlibat dalam berbuat, setidak-tidaknya kita dapat pahala. Atau setidak-tidaknya kalau kita berproses dalam kebaikan, mendidik karakter kita menjadi jiwa-jiwa yang baik. Menjadi karakter-karakter yang baik. Yang untung kita dalam berbuat. Yang berbuat jelek, dia yang rugi. Yang berbuat baik, dia yang untung. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Yang penting itu tadi ya, harapan kita besar agar semua proses hukum bisa berjalan seadil-adilnya. Karena lagi-lagi, kalau saya boleh ulang tadi, mengutip pernyataan dari Bang Novel, kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemudian proses hukumnya bisa berjalan. Terima kasih Bang, kita akan pantau terus ini, kita kawal bersama bagaimana kemudian nanti akhir dari kasus hukum yang berlangsung saat ini ya atas insiden penyiraman air keras yang terjadi pada Bang Novel dan termasuk dengan kasus-kasus hukum lainnya. Terima kasih banyak Bang Novel malam ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Instagram Live. Sehat selalu Bang, selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bang, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam Bang. Terima kasih. Selamat malam. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kita sama-sama membahas terkait dengan kasus penyiraman air keras yang kemudian sudah masuk ke persidangan dan akhir-akhir ini mungkin ramai ya diperbincangkan juga di media sosial. Ini tadi sesuai dengan tulisannya #taksengaja. Itu tadi perbincangannya. Nanti mungkin teman-teman yang ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin menanyakan terkait dengan bintang Emon, bagaimana tanggapan dari Bang Novel, kemudian juga tadi sempat menyatakan, lalu bagaimana nanti proses hukum atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Bang Novel? Dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Siap, ini tadi ada yang bilang di-save ya live-nya. Siap, nanti akan saya save. Bisa cek di Instagram @CNN Indonesia dan juga nanti bisa cek di YouTube channel-nya CNN. Tapi, selain itu saya juga mau mengingatkan bahwa ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia tidak hanya dilakukan hari ini, karena setiap harinya ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia ini tetap dilakukan Senin sampai Kamis di akun @CNN Indonesia pada jam 7 malam, kemudian Jumat, Sabtu, dan Minggu adanya di @CNN Indonesia TV pada pukul 18.30. Untuk besok, temanya tidak kalah menarik. Besok kita akan berbincang langsung tentang bagaimana sih caranya untuk bisa masuk ke universitas top dunia. Nanti akan ada rekan saya Sarah Arianti akan berbincang dengan narasumber. Detailnya seperti apa bisa ikuti terus, pantau terus di akun dari @CNN Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung dari tadi. Semoga apa yang disampaikan dan juga apa yang diutarakan pada perbincangan tadi bisa bermanfaat.
Saya mau promosi sedikit, kalau masih belum puas membahas soal hashtag tak sengaja ini, nanti akan ada juga pembahasannya atau penayangannya di program CNN Indonesia Prime News yang akan tayang pada pukul 9 malam di Trans TV dan CNN Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau tahu update-nya seperti apa sih sebenarnya, apa sih tanggapan terbaru dari pemerintah, tanggapan terbaru dari Novel Baswedan, dan tanggapan terbaru dari Bintang Emon yang kemarin sempat viral juga, bisa langsung nonton ya di CNN Indonesia Prime News jam 9 malam nanti di Trans TV dan CNN Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam.